Jadi kita akan bicara mengenai konsep, klasifikasi, dan karakteristik SIM. Ya. Jadi kita mulai dari sini. Jadi konsep ini banyak sekali rumusannya. Yang pertama dari Rappaport, ini merumuskan bahwa sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan. Ini dari rumusan Rappaport. Nah, kemudian ada rumusan lagi, ini dari Gordon B. Davis, ini sangat terkenal, ini bukunya sangat bagus sekali, ya, sistem informasi manajemen, ya, Management Information System. Nah, menurut Gordon, ya, Gordon B. Davis, dia merumuskan bahwa sistem adalah bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Ini rumusan dari Davis. Nah, ada rumusan lagi, ini dari MacLeod, ini Raymond MacLeod, ini juga penulis sistem informasi manajemen. Dia merumuskan bahwa sistem adalah sekelompok elemen, ya, yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan. Ini dari MacLeod. Ya. Jadi bukunya Gordon B. Davis dan Raymond MacLeod ini sangat sangat terkenal, ya, di dalam untuk mata kuliah sistem informasi manajemen, ya. Oke. Berikutnya ini, ya. Jadi di dalam sistem informasi manajemen itu ada beberapa instrumen penting, ya, atau kita sebut ada klasifikasi. Jadi di dalam ini, ya, di dalam sistem informasi manajemen yang akan diterapkan dalam bidang apapun itu ada instrumen pendukungnya, ya. Ada instrumen yang terkandung di dalam SIM tersebut, ya. Di sini saya sebut sebagai klasifikasi. Jadi ada pengelompokan di dalam sistem informasi manajemen tersebut. Nah, klasifikasinya itu seperti apa? Ya, pertama boundary. Ini, ya, yang saya kasih garis A, ini boundary. Jadi SIM yang diterapkan di bidang akuntansi sangat berbeda dengan SIM yang diterapkan ini SIKD, ya, sistem informasi kearsipan dinamis, itu berbeda, ya, karena ada lingkungan, ya, ada garis, ada batas, ya. Ini tidak bisa diintegrasikan menjadi satu karena data-data yang disimpan di database-nya itu sangat berbeda, ya. Sistem akuntansi dengan sistem kearsipan itu sangat sangat berbeda. Makanya di dalam SIM itu pasti ada ini, ya, boundary, ya. Oke. Nah, yang kedua, ini yang disebut lingkungan, environment, ya. SIM di lingkungan akuntansi ini B, ya, dengan SIM yang diterapkan di lingkungan kearsipan itu juga berbeda. Lingkungannya berbeda. Walaupun database-nya itu sama, tapi data-data yang disimpan itu berbeda. Antara misalnya ini contoh, ya, misalnya akuntansi dengan bidang kearsipan ini. Ya, jadi ada klasifikasi yang disebut lingkungan ini. Nah, berikutnya ada yang disebut interface. Jadi database yang disimpan di baik itu di lingkungan akuntansi maupun database yang disimpan di lingkungan kearsipan itu selalu ada interface-nya. Ini, ya, huruf C ini. Nah, apa interface-nya? Interface-nya yaitu komputer, ya. Ini. Ya, jadi semua sistem informasi manajemen, ya, baik itu diterapkan di manapun, di lingkungan atau di bidang manapun, itu selalu ada interface. Interface itu yang menghubungkan antara user dengan data-data yang disimpan di database tersebut. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang disebut input. Dimanapun yang namanya sistem informasi manajemen itu selalu ada input, proses, output. Nah, ini input, proses, output, ya. Ya, input itu menginput data segala macam, kemudian data itu diproses, kemudian menghasilkan informasi, outputnya itu informasi, ya. Nah, informasi, ya, baik itu di lingkungan akuntansi maupun kearsipan itu tidak akan sampai ini, ya, ini pengguna user, ini juga user, ya,
tidak akan sampai kalau tidak ada interface-nya C ini. Itu, nah kemudian yang berikutnya objektif, tujuan. Jadi selalu ada tujuan. Ini misalnya di lingkungan akuntansi, ini G ini tujuan. Itu berbeda. Tujuan implementasi SIM di dalam ini bidang akuntansi maupun bidang kearsipan ini berbeda ya. Tujuannya berbeda. Ya, ini yang disebut tujuan. Jadi masing-masing SIM yang diterapkan di bidang di banyak bidang ya, akuntansi, kepegawaian, kearsipan dan seterusnya itu selalu ada tujuan. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda antara misalnya akuntansi dan sistem informasi kearsipan dinamis atau di kearsipan ya. Oke. Nah, dalam konteks ini objektif ya, salah satu tujuannya yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola data ya, atau dalam itu ya, yang ini klasifikasi. Nah, yang berikutnya ini sistem. Jadi ada beberapa jenis sistem ya. Yang pertama itu sistem abstrak atau sering disebut abstrak system. Jadi nanti yang digunakan di lingkungan teknologi informasi, sistem informasi manajemen, itu yang paling tepat, yang paling pas itu seperti apa? Enggak, sistem abstrak ini adalah sistem ini ya, seperti ya konsep-konsep yang sifatnya abstrak ya, seperti misalnya ini ya, surga, kemudian neraka, ya, dan seperti itu, konsep-konsep seperti itu ya. Jadi physically itu tidak bisa kita tangkap ya dengan indera kita. Tapi surga, neraka itu ada secara konseptual dalam konteks ini ya. Oke. Nah, kemudian sistem fisik, physical system. Sistem fisik ini seperti ini ya. Misalnya sepeda motor itu sistem. Nah, subsistemnya apa? Itu ada roda, ada mesin dan seterusnya dan seterusnya. Itu subsistemnya. Ini yang disebut sistem fisik ya. Jadi tidak hanya sepeda motor, pesawat terbang, ya, kemudian kendaraan roda 4 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini sistem alamiah ya, natural system. Jadi peredaran bulan, peredaran matahari itu satu sistem, ya. Ini yang disebut sistem alamiah ya. Jadi mengapa air selalu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah? Itu satu sistem, sistem alamiah ya. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya sistem buatan manusia, human made system, ya. Seperti ini, sebenarnya physical system dengan sistem buatan manusia itu hampir mirip, ya. Jadi ketika manusia menciptakan komputer, ya, komputer itu kan suatu sistem ya, subsistemnya itu bisa hard disk, motherboard, ya, RAM, ya, memori dan seterusnya. Nah, ini hampir mirip dengan physical system, ya. Physical system ada yang tidak diciptakan manusia, tetapi kalau yang ini sistem buatan manusia, ini sistem yang dicipta oleh manusia seperti tadi ya, kendaraan, komputer dan seterusnya. Nah, berikutnya ini ada yang disebut closed system. Jadi sistem tertutup. Dan yang berikutnya ada sistem terbuka, open system. Nah, yang saya kasih warna kuning inilah nanti yang akan kita temui di dalam sistem informasi manajemen. Baik itu nanti diterapkan di bidang ekonomi, ya, misalnya akuntansi, kepegawaian, macam-macam, dan juga misalnya akan diterapkan di bidang kearsipan, itu selalu ada dua sistem ini, dua jenis sistem ini, yaitu closed system dan open system ini, ya, sistem tertutup dan sistem terbuka. Nanti saya jelaskan modelnya seperti apa. Ya, kalau Anda melihat ini ya, seperti misalnya tadi ya, sistem informasi kearsipan dinamis ya. Itu kan kemarin kita sudah sudah bicara tentang ini ya, otorisasi ya. Jadi misalnya pimpinan itu bisa mengakses semua database, kemudian kepala bidang itu hanya sebagian, pegawai itu hanya sebagian kecil. Nah, ini nanti kita masuk ke wilayah ini ya, sistem tertutup dan sistem terbuka. Berikutnya
sistem-sistem tersebut itu nanti bisa diterapkan di semua organisasi ya, baik itu organisasi yang bergerak di bidang jasa, baik itu organisasi yang bergerak di bidang layanan publik ya, termasuk arsip ya, kearsipan itu termasuk bidang layanan publik ya. Di semua sistem ya, yang diterapkan di semua organisasi itu selalu ada model-model ini ya, open loop system ya. Oke, ini nanti saya buka semua dulu. Jadi open loop system ini sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan tidak memiliki umpan balik. Jadi tadi hanya input, proses, output. Jadi tidak ada pengendalian. Nah ini apa contohnya? Jadi open loop system ini sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Kalau Anda sering lihat film-film di TV, itu misalnya ini ya, membuat kue secara mekanik, ya itu kan satu sistem ya. Gula, kemudian tepung, terigu itu diolah oleh mesin, terus melalui beberapa tahapan akhirnya menjadi roti. Nah seperti itu input, proses, output. Tidak ada ini ya, tidak ada pengendaliannya ya. Jadi secara otomatis itu akan nanti terus berurutan dari bahan diproses menjadi output ya, roti ya. Jadi dari tepung, gula segala macam diproses nanti menjadi roti. Dan itu terus-menerus. Ini yang disebut open loop system. Jadi tanpa pengendalian, jadi secara otomatis sistem itu bergerak sendiri. Ya. Nah, yang kedua ini yang disebut closed loop system. Jadi sistem yang memiliki sasaran, bisa dikendalikan secara mekanik dan juga ada umpan baliknya, ya, feedbacknya. Ya. Nah, perbedaan antara yang open loop system dengan closed loop system ini ada atau tidak adanya sasaran, ada atau tidak adanya kontrol mekanis, ada atau tidak adanya umpan balik. Jadi nanti di dalam penerapan sistem informasi manajemen, nanti saya contohkan di bidang kearsipan itu selalu begitu. Ada yang sebagian itu open loop system, ada yang sebagian itu closed loop system seperti ini ya. Oke. Nanti saya tunjukkan yang open loop system di dalam penerapan SIM di kearsipan itu seperti apa, yang closed loop system di dalam penerapan SIM di bidang kearsipan itu seperti apa.